Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Kurniawan di sini dan masih membahas mengenai buku Profit Maker Arli Kurnia. Mulai dari apa yang Anda bisa. Jika Anda berpikir bisnis apa yang cocok untuk saya, maka video ini cocok untuk Anda. Ya, coba deh Anda ingat tahun lalu Anda berpikir begitu enggak? Ya enggak? 2 tahun yang lalu bagaimana? 3 tahun yang lalu bagaimana? 5 tahun yang lalu? Kesimpulan saya adalah tidak ada jawaban untuk pencarian bisnis semacam itu. Ya, memang nggak ada. Karena Anda cenderung mencari kesempurnaan dalam berbisnis. Ada orang mencari bisnis yang enak, yang semua orang bakal tertarik untuk membeli, menguntungkan dan nggak butuh modal besar. Hahaha, nggak akan ketemu bisnis yang semacam itu. Ingat bahwa kita hidup ini di dunia, bukan di surga yang serba enak. Di dunia apapun perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak ada bisnis yang pasti untung. Bisnis itu perlu dimulai, perlu dirintis, dan percaya pada saya, nggak akan enak. Akan ada banyak penolakan dan akan banyak rintangan. Anda hanya perlu memulainya dan mengalami semua ketidakenakan itu. Terus, solusinya adalah Anda hanya perlu bertanya pada diri Anda sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya punya dan apa yang bisa saya lakukan dengan modal yang ada. Serius, ini adalah 3 pertanyaan itu yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, kemudian Anda tulis di kertas kosong dan jawabannya Anda tulis sepanjang buku atau kertas yang Anda persiapkan. Itu adalah hal penting yang saya terapkan setiap kali saya mau memulai usaha. Puluhan bisnis yang pernah saya mulai dan sebagian besar tidak saya lanjutkan. Memang begitu, ya, karena ini bisnis, nggak ada yang abadi. Dan kadang kendala bisa kita selesaikan, seringkali juga nggak bisa. Puluhan kali saya memulai dari awal apa yang pernah saya rintis, tapi percayalah, dari pengalaman sebelumnya ada tempaan mental yang tangguh dan ada pelajaran-pelajaran mahal yang bisa kita manfaatkan di masa depan. Karena tidak ada sesuatu yang gratis, maka apa yang pernah kita lakukan insya Allah akan dibayar. Meskipun itu adalah tempaan mental yang tidak bisa diukur secara materi. Mungkin kita berpikir kalau bisnis kita gagal, kita akan kehilangan uang dan kehilangan modal. Tapi tentunya itu adalah ada feedback yang bisa kita dapatkan. Misalnya adalah tempaan mental yang disampaikan oleh Mas Arli, dan tentunya itu akan bermanfaat untuk di masa depan. Entah kenapa intuisi mulai bekerja setelah mengalami jatuh, maka dari itu banyak kegagalan-kegagalan yang saya syukuri. Kalau nggak pernah jatuh, mana bisa saya menulis seperti ini. Kunci penting ini perlu Anda jabarkan sekarang di atas sebuah kertas. Apa yang Anda bisa, apa yang Anda punya, dan apa yang bisa Anda lakukan dari semua itu. Kemudian pilih satu tindakan yang Anda tulis, kemudian mulai saja. Mulai saja dulu. Seperti tagline di salah satu marketplace di Indonesia. Dengan kita semua, maka kita dengan kita memulai, maka kita akan tahu hal apa yang akan datang dan persiapkan diri Anda untuk semua situasi. Jadi Anda harus mempersiapkan diri Anda secara mental dan secara fisik. Jika ingin menjadi seorang profit maker sejati, maka Anda harus terus melatih kebiasaan bertindak solutif untuk setiap masalah di bisnis Anda. Ini adalah penekanan dari kalimat di sini. Jika Anda ingin, boleh saya ulangi, jika ingin menjadi seorang profit maker sejati, maka Anda harus terus melatih kebiasaan bertindak solutif untuk setiap masalah bisnis Anda. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Mas, bisnis apa yang bagus untuk jangka panjang? Jawaban saya adalah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Bisnis penghemat BBM yang saya tekuni sampai bertahan 9 tahun sampai hari ini bukan karena saya merencanakan, saya persiapkan untuk bertahan, tetapi selama masih menguntungkan, ya dijalankan. Bersyukur saja, pandemi begini nggak satupun karyawan saya rumahkan. Bahkan pernah work from home berbulan-bulan nggak ada omset, mereka masih gajian utuh.
THR utuh. Semua karena Allah yang mengizinkan. Saya pun gak muluk-muluk pengen sebesar apa, bahkan gak ada visi dan misi perusahaan. Menurut saya gak penting menulis misi dan misi perusahaan karena usaha saya fokus pada menghasilkan profit saja. Kalau ada profit lebih, ya dibagi sama-sama dengan semua pihak yang bekerja. Kalau omset turun, ya hanya gaji saja. Kalau suatu saat karena kondisi tidak bisa dilanjutkan, ya kita prihatin sama-sama. Simpel saja, nggak usah kepanjangan kita memikirkan bagaimana bisnis 10 tahun atau 20 tahun ke depan, karena nggak ada yang tahu kondisinya. Menentukan target tahunan bolehlah, tetapi tercapai atau tidaknya tergantung rezeki. Yang penting kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh, itu saja sudah cukup. Nah, kalau kita tutup gimana mas? Ya buka lagi usaha yang lain dari awal, kita aja kok repot. Baiklah, sekarang giliran Anda. Ambil secari kertas, tanyakan 3 hal ini kepada Anda. Yang pertama adalah, apa yang Anda bisa? Ini adalah pertanyaan penting. Coba tulis. 1. Apa yang Anda bisa? Kemudian, apa yang Anda punya? Kemudian yang ketiga adalah, apa yang bisa Anda lakukan dari kedua hal tersebut? Kemudian jabarkan di beberapa lembar kertas, luangkan waktu, rileks, dan tulis sepanjang mungkin. Baca ulang dan pilih salah satu yang bisa Anda lakukan. Beneran, ini saya bilang dari lubuk hati yang paling dalam serta jujur sejujur-jujurnya. Lakukan sesuatu, kemudian syukurilah hasilnya. Lakukan sesuatu, syukuri lagi, lakukan lagi, syukuri lagi, gitu aja berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai hari ini Anda lakukan. Oh iya, untuk melakukan semua rencana yang Anda tulis, Anda nggak perlu dukungan siapapun. Banyak orang curhat ke saya, Mas, saya pengen bisnis, tapi nggak ada yang mendukung. Gimana ini? Ingat ya, Anda mau berbisnis, bukan menjadi caleg. Jadi nggak perlu dukungan, cuman perlu tindakan Anda dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Anda capek mau nawarin produk, maka buatlah konsumen mencari produk Anda. Ini adalah judul video yang insya Allah akan terbit di video selanjutnya. Sampai di sini video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan telah mensubscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan Anda hidup Anda sekeluarga, hidup yang sehat, ilmu yang berlipat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlipat, dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.